Pemirsa, mengajarkan pengelolaan keuangan kepada anak dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan pemberian uang saku. Bagaimana cara yang terbaik akan kita bahas tentunya hari ini bersama saya Chandra Dewi dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Legowo Kusumonegoro, Presiden Direktur dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Legowo. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Legowo, kiranya pelajaran apa yang bisa didapatkan anak melalui pemberian uang saku ini Pak? Ya, oke. Jadi anak ini belajar dari orang tuanya, khususnya mengenai kecerdasan finansial. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang tuanya dalam gaya hidupnya pasti akan ditiru oleh anak. Nah, agar anak ini bisa kemudian menghargai, mensyukuri rezeki yang namanya uang, yang bahwa orang tuanya itu tidak menerima rezeki itu dengan begitu saja, dia harus bekerja keras, maka si anak ini kemudian juga harus bisa dipercayai untuk mengelola uang. Dan ini diawali dengan memberi uang saku, dipercaya dengan uang saku. Dengan dia diberi uang saku ini, dia mempunyai pilihan bahwa uangnya ini bisa dia tukarkan untuk menjadi barang lain. Nah, dengan dia dipercaya ini, maka dia nomor satu dilatih untuk belanja. Dia dilatih untuk menukarkan uang ini menjadi barang lain. Nomor dua yang nantinya dia harus belajar adalah uang ini bisa dimanfaatkan untuk membantu orang lain yang butuh uang. Dan yang ketiga adalah melatih dia untuk membeli sesuatu yang lebih berharga, tapi uangnya nggak cukup, maka dia harus menabung dulu. Nah, tiga hal ini yang harus dia pelajari dengan uang saku. Dia bisa diajarkan belajar skala prioritas begitu ya Betul. Pak ya? Oke, jika memang pemberian uang saku ini sangatlah penting untuk dipelajari bagi anak, jadi kapan sebaiknya kita mulai memberikan uang saku kepada anak? Setiap anak kelihatannya kedewasaannya beda-beda ya, tapi secara umum anak SD deh gitu ya, sudah SD itu udah bisa diberikan. Kita lihat aja kalau anaknya sudah kemudian sering diajak belanja oleh orang tuanya, sering melihat orang tuanya apakah di toko, apakah di pasar, apakah di warung gitu ya, sedikit demi sedikit dia bisa diajarkan kok, coba dia diberikan uang saku gitu. Dia sekolah nanti untuk jajan, untuk membeli sesuatu gitu, bisa diberikan untuk uang saku. Tapi bagaimana jika ternyata uang jajan, uang saku yang diberikan Pak, ternyata habis begitu saja atau bahkan kurang? Sehingga jangankan untuk memberi kepada orang lain bersedekah, bahkan untuk ditabung saja tidak ada. Lalu apa yang harus dilakukan orang tua? Itu ada proses belajar sih Mbak Chandra. Jadi memang biarkan uang itu habis, dia harus merasakan bahwa uang itu tidak cukup. Kemudian dia juga harus belajar untuk membuat skala prioritas. Uang ini sebaiknya untuk apa gitu. Dan itulah tugas orang tuanya waktu memberikan uang saku pada pagi harinya. Jangan lupa pada saat sore harinya waktu dia pulang sekolah ditanyakan, tadi uang saku kamu belanjakan buat apa saja? Itu adalah bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan anak akan uang yang dipercayai kepadanya gitu. Nah, kalau memang nggak cukup ya sudah, jangan ditambah lagi gitu. Biarkan dia merasakan bahwa uang itu harus dihargai lebih. Apakah tidak sebaiknya kita mulai mengajarkan anak untuk membagi uang jajan yang ia miliki? Barangkali sebagian merupakan untuk ditabung, sebagian untuk sedekah, sebagian lagi memang untuk dipakai untuk dia belanja atau bagaimana? Kalau saya sih enggak ya Mbak Chandra, malah berikan aja apa adanya, ini uang sakumu, tetapi kamu punya pilihan kalau mau beli sesuatu yang lebih mahal harus ditabung dulu. Jadi biarkan dia belajar menabung karena keinginannya sendiri, bukan diberikan insentif gitu ya, tambahan atau digabung dengan uang sakunya. Tapi kalau dia berhasil menabung, misalnya di celengannya kemudian sudah penuh, baik bagi orang tuanya untuk menambahkan, nih loh karena kamu udah berhasil menabung, saya kasih tambahan lagi gitu sebagai insentif dia karena udah berhasil menabung. Itu boleh. Oke, tadi pun Pak Legowo inginnya mengajarkan anak juga untuk saling berbagi supaya bisa lebih menarik empati dari anak itu sendiri ya Pak ya. Bagaimana kiranya untuk supaya menggerakkan anak uang jajannya paling tidak bisa juga ya sisihkan untuk saling berbagi, karena agak sulit barangkali bagi anak sekolah dasar ya. Saya sarankan anak juga diajak ke tempat yang bukan di tempat yang bagus-bagus saja, tapi juga ke tempat-tempat yang dia bisa merasakan bahwa kehidupan dia dan keluarganya itu lebih baik daripada orang yang di depan matanya. Dengan itu akan melatih empati. Kalau ada kemudian orang yang minta-minta misalnya, berikan kepada dia untuk kamu nggak mau bantu dia. Gitu. Oke, jadi memang ada melatih uang sakunya itu disisihkan buat sih. Jadi ada triknya juga dari orang tua pastinya ya Pak ya? Harus dilatih. Baiklah, terima kasih Pak Legowo atas waktu dan informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh